La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Dan berikutnya, au haraman mufnidan, atau keadaan tua renta atau pikun, yang dimana tua renta itu yang membuat lemah, tak berdaya. Sing jenengane wong tua, wong pikun ini kan lemah tak berdaya. Bahkan dalam hadis Nabi ada golongan manusia yang tidak dicatat syariatnya. Artinya kalau dia melakukan satu kesalahan dan dosa tidak ditulis sebagai dosa. Di antaranya adalah anak kecil sampai dia balik. Bocah cilik nganti tekan balik berbuat apa saja bebas. Orang sholat orang dosa, orang puasa orang dosa. Bocah cilik diinteni ngasih balik. Yang kedua, orang gila sampai ditunggu waras. Artinya nek wong gemblung ngapa bae bebas. Orang sholat orang dosa, tidak ngaji tidak berdosa. Tidak puasa di bulan Ramadan, bahkan makan di tepi-tepi jalan orang ada wong nglurui bulane bahasa dewek wong gemblung bebas. Dan ya, karena memang tidak ditulis syariat. Sing bingungi wong waras manganang dalan. Dan ya, sing bingungi mening wong waras ora salat. Padahal nek nang fikih kan orang gila sampai kemudian ditunggu, ya dia orang ditulis syariat. Sing bingung kan wong waras tapi ora salat. Status nang fikih apa jenengane berarti? Belum dheweke dienteni bae waras. Berarti ning lagi gemblung men kok dienteni waras bae. Dan seperti itu. Yang ketiga adalah yaitu orang tua yang pikun atau kemudian yang tua renta. Lantas kemudian dia tidak ditulis syariate atau nek panjenengan deleng wong pikun maka dia tidak sholat ngadep ngalor ngadep ngidul ngadep pendhuwur bebas karena dia sudah pikun. Lucu-lucu kan Anda melihat ana wong pikun sholat ngisa rong rakaat, sholat subuh patang rakaat madepe ngalor bebas wong jenengane wong pikun orang ditulis syariat. Panjenengan tugasnya kalau satu-satu punya orang tua pikun biarkan saja seperti itu. Dengan arahkan saja untuk senantiasa eling dikir kelawan Allah. Karena orang seperti itu sudah tidak ditulis syariatnya. Ini nang fikih berarti diantaranya bocah cilik ngasih tekan balik, kemudian orang gila sampai dia waras, kemudian yang ketiga orang pikun yang tidak ditulis di dalam syariat Islam. Kemudian yang keempat itu orang tidur sampai dia terbangun. Bocah turu atau manusia tatkala dia tidur sampai dia terbangun. Sampai nek ngapa bae asal tidur ora dosa. Lagi bulan Ramadan jenengan ujug-ujug tangi ning turu. Terus buka tudung saji madang bebas wong turu asal tapi nek wis melek. Iso kan dadi. Iki lho. Selama panjenengan masih dalam keadaan tidur, maka jenengan tidak ditulis mulanya mimpi jelek, mimpi baik tidak akan berpengaruh dalam kehidupan karena bukan termasuk bagian dari sesuatu yang antas kemudian menjadi acuan pemikiran. Mulanya nang hadis Nabi, mimpi jelek datangnya dari setan, jangan engkau cerita-ceritakan. Mimpi baik datangnya dari Allah. Istilah dalam bahasa kita, mimpi itu hanya sebagai bunga-bunga tidur, kecuali mimpinya nabi-nabi itu adalah petunjuk. Nek ngimpi derek yang ngimpi biasa. Itu seperti itu. Tapi jenengane zaman sik ya ngimpine tukang nomor lah dirumus. Ya. Dan berikutnya adalah au mautan mudhizan, atau manusia menunggu-nunggu di dalam kehidupan dunia ini kematian yang harus dipersiapkan. Dewek hidup di dalam kehidupan dunia tidaklah menunggu-nunggu,
kecuali kematian yang harus dipersiapkan. Antum lihat kehidupan sisi dari seorang Abu Hurairah. Abu Hurairah ia gunakan seluruhnya hidupnya bersama Nabi. Nabi di pasar, dia ada di pasar. Nabi tatkala di masjid, dia berada di masjid. Nabi tatkala kemudian sedang mengawal pasukan, dia ada juga. Sampai-sampai dia diberi kebebasan oleh Nabi untuk kemudian masuk dan keluar di rumah Nabi. Kekhususan bagi seorang Abu Hurairah. Sehingga hidupnya ia habiskan bersama Nabi dan paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Tapi tatkala kemudian ia mau meninggal, tatkala kemudian seluruh hidupnya ia pergunakan semuanya untuk Islam, tatkala mau meninggal dia berkata, panjangnya perjalanan hidupku, sedikitnya perbekalanku. Dewek ngesuk negara meninggal, kira-kira ngucap apa sing luwes? Ngucap apa ya? Astagfirullah, apa itu? Ya sekalipun kalau dalam kajian di kitab Tadhkirah, kalau kita sedang sehat seperti ini, kita disuruh untuk memperbesar rasa takut kita kepada Allah. Nanti tatkala kemudian kita mau meninggal, maka perbesar rasa harapan kepada Allah. Jadi yang jenengan wis merasa garap meninggal, jenengan harus membangun dua keadaan. Satu, jenengan harus meyakini Allah akan memberikan rahmat. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa panjenengan. Tapi ingat, manusia bisa berhusnudzon seperti itu berbanding lurus dengan banyaknya amal soleh. Ini menurut di dalam kitab nek sikisi sehat ya gedekna rasa wedine bang Allah. Tapi tatkala mau meninggal kita disuruh untuk banyak-banyak berharap, yaitu kepada rahmat Allah dan ampunan kepada Allah. Karena hadis Nabi menyebutkan la yamutunna, jangan sekali-kali kemudian dia meninggal kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Mulanya ning esuk dewek wis mulai meriang nang tempat tidur, kanca wis mulai nindiki, sampai nindiki kanca sing wis mriyang nemen kira-kira wis kerep menjemput kematian, dhewek kon bombong natine. Wis ora apa-apa. Allah bakal ngampuni dosane sampean. Ora perlu dipikir Allah ki mesti ngeparing rahmat panjenengan. Malah jadi witen-witeni neraka kowe ben dosane akeh, mati sisan wong e. Karena memang tujuan nek orang mau meninggal itu seperti itu. Dibombongna men entuk rahmat. Suatu saat jenengan ini kancane sing kira-kira mau menjemput kematian dan dia sudah terkulai di tempat tidur, jenengan bombong natine. Insyaallah Allah akan memberi rahmat kepada Anda. Rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada panjenengan. Dan Allah insyaallah akan memberi ampunan kepada jenengan seberapapun dosa yang panjenengan lakukan. Yang besar, yang kecil, yang nampak tersebut, jenengan ora usah khawatir. Allah mesti bakal paring pangapunten dan bakal paring rahmat. Kudune kaya. Maka di sini disebutkan manusia tatkala hidup di dalam kehidupan dunia tidaklah menunggu-nunggu kecuali menunggu kepada kematian yang harus dipersiapkan. Sampai nek deleng kalimat yang disampaikan di dalam hadis ini, kematian yang dipersiapkan. Lantas kemudian ada satu pertanyaan, apa yang kita persiapkan untuk kematian? Sehingga nek dewek terus kemudian ditakoni gantian. Dan terus apa yang kita semuanya persiapkan untuk mati? Apa? Kira-kira siapa burung? Burung ya. Padahal kan dalam hadis Nabi kan diomong ambien kalau di dalam pengajian-pengajian dulu kita kan sudah pernah membahas Rasulullah tatkala melihat jenazah, maka Rasulullah ngomong mustarihun au mustarohun, orang yang istirahat dan yang diistirahatkan. Nabi terus ditakoni mal mustarihun, apa yang dimaksud orang yang istirahat ya Rasulullah? Rasulullah terus jawab, apabila ada orang beriman meninggal, maka orang beriman tatkala dia meninggal meninggalkan kepenatan, kesusahan dunia menuju kebahagiaan, rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia istirahat dari segala kelelahan dunia. Berarti di situ menunjukkan nek orang beriman meninggal, dia akan mendapatkan pintu kebahagiaan melalui kematian. Asal dheweke beriman.
Kita orang beriman bukan? Beriman. Wis siap mati urung termasuk si ngomong. Iya kan? Iya. Iya. Iya kan janjinya Allah seperti itu kan. Janjinya Allah mesti ngomong, nek yang beriman asal sing ninggal akan menuju rahmat Allah. Dan kita orang beriman, tapi nyatanya kemudian kita belum siap. Apa yang menjadi kemudian kita belum siap? Karena mungkin belum banyak mengumpulkan persiapan untuk kepulangan menuju Allah. Dan pikirannya isi akeh. Lah, sholat apa yang gani wis kita hafal belum ya? Dikit ya. Aduh, maca Qur'ane ya genah. Ngaji ya cokane ngantuk-ngantuk terus. Jadi karena kan dia meragukan amalan soleh yang kita. Jika kayak wong garap mengadakan safar menuju Jakarta Bandung, tapi kemudian bekalnya belum jelas. Madai tas nang tas gue apa isinya nih gue bang Jakarta apa? Kita isinya apa gue bekalnya? Embuh yang genah gue. Jadi sampai sih kebeli kamu Jakarta. Ini maksudnya. Karena kita memang seakan-akan amalan soleh yang kita lakukan ini seakan-akan bagi kita masih memandang belum jelas. Sholat ya seakan-akan dek wis ngelakoni 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tapi itu belum mencukupi untuk bekal menuju kepulangan menuju kepada Allah. Sehingga kita masih mengatakan belum siap. Suatu saat kita melihat masalah membaca Al-Quran, kita juga sama. Itu juga belum dipersiapkan untuk kepulangan menuju kepada Allah. Hampir-hampir amal soleh yang kita lakukan semuanya itu adalah bekal yang belum dipersiapkan untuk kepulangan menuju kepada Allah. Padahal wis diomongna sing jenengan itunya tidaklah yang dinanti-nantikan kecuali mati yang harus dipersiapkan. Kan wis diomongna nang bab dulu sing jenengane nasihat kematian adalah nasihat sebagai syarat untuk memberi nasihat kepada semua permasalahan dalam agama. Karena yang jenengane nasihat kematian, ke nasihat yang mencukupi untuk semua nasihat di dalam agama. Sampai dijalukin nasihat, nah apa ya, nyongko bebah sholat, eling-eling mati. Nah apa nyongko bebah buat ngaji siki, eling-eling mati. Nah apa nyongko istiqomah sholat malam, ingat-ingat mati. Kenapa pula kemudian aku tidak mendirikan sholat malam, eling-eling mati? Karena rumusnya, kalau kita mengetahui kematian itu, maka kita pasti akan banyak beramal soleh. Contohnya, dulu pernah disinggung, kalau antum dikasih tahu, Kang, sampai nggak meninggal dina Senin, berasar jam 4. Ketika Anda mengetahui berasar jam 4 dina Senin nggak meninggal, apa yang ia lakukan di hari Kamisnya sebelum Senin? Wus, kayak ngomong alus, mati membojok. Pada masak nopo mas, soalnya Pak garap mati. Ini ya, dia alus banget ya. Dia seakan-akan berbicara pada tetangga, kawan, sahabat, siapa-siapa diguyoni mesem. Nggak ngerti, garap mati. Bahkan siapa-siapa dijaluki pangapura. Mau jadi awean banget, soalnya ngerti, garap mati. Kan ya, naik sholat masya Allah. Yang jadi pertanyaan lagi adalah, nek dina Senene ninggalnya jam 4 sore dina Senin, bagaimana keadaannya tatkala dia mendirikan sholat asar yang terakhir? Kayak apa? Sing mau nek alhamdulillah dengan alamin rahmanir maliki yaumiddin. Ki alon banget. Alhamdulillah dengan alamin mati kan dia. Rahmanir rahim seperti itu kan? Karena dia ingat kepada kematian. Mulanya ingat kepada kematian adalah mencukupi semua nasihat apapun dalam perkara permasalahan agama. Karena itu sehingga ini menjadi penting. Tatkala kemudian kita malas beribadah, malas melakukan amalia yang lain, rumusnya satu, lupa kepada kematian. Derek wong sing eling mati apa wong sing kelalen? Kelalen. Soalnya nih bener-bener kelingan mati, derek akan mempersembahkan amal soleh yang terbaik. Enak dengan mati karena ada ngaji ngantuk kayaknya. Ngaji makanya itu jam 4 jam. Iya yang dalam meninggal. Ini kan ya, itu seperti itu. Masya Allah. Yang berikutnya, au dajjal atau dajjal. Dajjal kan dulu pernah disinggung.
Dajjal adalah ciri-ciri kedatangannya, termasuk 10 tanda besar hari kiamat, diantaranya adalah munculnya Dajjal. Ciri-ciri kemudian Dajjal itu datang atau akan nampak menjadi fitnah di tengah-tengah kehidupan manusia, ciri-cirinya diantaranya satu, jika danau Tiberias yang ada di Israel airnya mulai surut. Yang kedua, jika kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah. Yang ketiga, jika kemudian mata air Sugar sudah tidak mengeluarkan airnya. Kalau zaman kita hidup hari ini, satu, danau Tiberias masih ada airnya. Sekalipun tahun 2004 dulu dia pernah surut sampai 16 meter. Sampai tersisa hanya beberapa meter dari kedalaman dasarnya. Sehingga nampak gunungan-gunungan yang ada di dasar danau itu nampak permukaannya. Karena saking banyaknya air yang surut. Tapi hari ini mulai menerake. Oh berarti sih belum ada tanda munculnya Dajjal. Tapi kalau kebun kurma Baisan sudah lama tidak berbuah lagi. Bahkan sudah menjadi pangkalan militer kalau tidak salah hari ini. Artinya wis ora dadi kebun kurma maning. Kalau air mata Sugar ini sambungannya dari danau Tiberias. Nek danau Tiberias kemudian kering airnya, otomatis mata air Sugar itu kemudian ikut kering. Nek tiga tanda ini maka munculnya Dajjal. Tanda yang umum lagi, 3 tahun sebelum Dajjal itu turun ke dunia, atau kemudian sebelum dia muncul di tengah-tengah kehidupan manusia, 3 tahun sebelum Dajjal itu muncul. Ciri-cirinya adalah Allah menahan air hujan pada tahun pertama. Oleh Allah ditahan air hujan itu. Tahun berikutnya Allah tahan air hujan sampai setengah tahun atau bahkan 9 bulan. Nah Allah ditahan air hujannya itu tidak menurunkan hujan, bumi yang dipijak oleh manusia sampai makan waktu 9 bulan atau 6 bulan. Udah bener-bener anak. Tahun yang ketiga Allah kemudian tahan air hujan, tidak ada hujan sama sekali selama 1 tahun. Berarti tahun pertama 4 bulan, tahun kedua 9 bulan, tahun berikutnya adalah 1 tahun penuh ora udan. Nek telung tahun jenengan mendapati tahun seperti itu seluruh dunia, Dajjal tekan. Ciri-ciri Dajjal, dia keturunan manusia. Kulitnya agak sedikit putih, badannya besar, rambutnya keriting, matanya kemudian hijau seperti biji anggur yang keluar. Lantas sebelah kanannya kemudian tidak buta, cuma hanya saja daging bagian atas menutup bagian mata yang ada di bawah, sehingga seperti dahak yang dilemparkan. Sampai ngerti dahak? Wak balang cepuk mengenai sing bagian tengah. Posisi kakinya itu letter O, yaitu bagian ujung kaki nempel, tapi bagian tumit menjauh. Tubuhnya agak miring, jalannya pun sedikit miring. Kalau lihat penampilan fisik yang disebutkan di dalam hadis Nabi seperti ini, berarti Dajjal wujudnya kayak apa? Aneh ya? Aneh terus jadi seolah-olah ya orang keren lah. Tapi karena dia sakti, dan dia memiliki kemampuan dengan izin Allah, ini menjadi fitnah yang besar di tengah-tengah kehidupan manusia. Karena pada saat itu manusia dalam kekeringan, kelaparan, kesengsaraan, tiba-tiba muncul fitnah Dajjal. Oleh karena itulah kita disuruh untuk berlindung kepada Allah di dalam bilangan sholat kita. Allahumma inni a'udzubika ya min adabil jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mama wa min fitnati dari Dajjal. Dulu pernah disinggung di bab huru hara akhir kiamat, dulu di bab dulu ya. Makanya kemudian di sini disebutkan seperti itu. Kemudian yang dinanti-nanti oleh manusia adalah hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari yang lebih dahsyat dan lebih pahit bagi sisi kehidupan manusia. Pahit di sini adalah sangat berat dirasakan oleh manusia dan sangat dahsyat kehancurannya, baik seluruh alam semesta ini
atau kemudian yang ada makhluk yang ada di atasnya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kemudian kita masih melanjutkan di bab ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan terkait masalah ini? Ya, monggo silakan tafadhol. Ini di akhir hayatnya itu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu kategorinya itu bagaimana? Iya, iya. Jadi ini kayak gini. Pikun itu kalau dalam hadis Nabi kan disebutkan dia tidak dikenai beban syariat. Artinya kalau dia tidak sholat, sholatnya menghadap kepada apa saja, maka tidak dihitung. Artinya kapan dia dihitungnya? Ya terakhir dia tidak pikun. Setelah pikun kemudian sudah tidak dihitung lagi. Yang jadi bermasalah, tatkala dia mau meninggal, wong surat dihitung kok, ya terus kira meninggal. Tatkala kemudian dia dituntun dengan kalimat la ilaha illallah, maka pada saat itu dihitung. Karena orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini bukan pikunnya tapi imannya. Karena sing jenengane wong garep meninggal, tatkala kemudian kita mentalkin sikini terkait masalah dia bisa mengucapkannya karena terkait masalah kebiasaan dan keimanannya. Maka pada saat itulah ini kalau satu saat orang pikun bisa mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Kalau kemudian dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dihitung amalan-amalan sebelum bikunnya. Itu seperti itu. Nek keadaan orang bikun. Karena yang jenengane wong ngucap la ilaha illallah ini kan membutuhkan iman dan membutuhkan sisi-sisi kebiasaan di zaman dulu. Karena yang namanya orang meninggal di dalam kitab tadkirah muncul kebiasaannya. Itu seperti itu. Karena kan kayak gini ya, konteks hadis Nabi kan diomong lakinu la ilaha illallah, talkinlah orang-orang di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Tentu saja dewek nalkin kan carane satu kalimat talkin itu satu tok la ilaha illallah, bukan istighfar, bukan la haula wala quwata illa billah atau kalimat lainnya. Maka tatkala kemudian kita menalkin misal la ilaha illallah, dewek malah ngucap astagfirullah, yaitu bukan talkin. Artinya kalimat yang ia sampaikan kalimat istighfar, dewek bila nimani ngasih betul-betul dia mengucapkan la ilaha illallah. Atau mungkin boleh jadi tatkala kemudian kita mengucapkan la ilaha illallah, dewek kan mengucap itu Allah, tetap sama. Harus lengkap kalimatnya la ilaha illallah, sehingga kalimat talqin tidak bisa diganti oleh kalimat apapun juga. Ibu, caranya nalkin kan diantaranya pilih dari pihak keluarga yang disayangi, kon milih pihak keluarga sing paling dieman calon si mayit. Yang kedua, cara menalkin itu tidak boleh terburu-buru dan tidak boleh cepat-cepat. Misal ngau dzikir la ilaha illallah yang seperti ini nggak boleh. Atau dengan seakan-akan maksakan bisi mayit, maksa bagi orang yang mau meninggal kon cepat-cepat kon kudu bisa ngucap la ilaha illallah. La ilaha illallah terus misal lagi yang seperti ini ya tidak boleh. Artinya kudu alon-alon la ilaha illallah, biarkan dia mencerna terlebih dahulu. Nanti kalau suatu saat dia mengucapkan astagfirullah maka tidak boleh. Artinya harus diulang dengan kalimat la ilaha illallah sampai dia dapat mengucapkan itu. Wong ora bisa, wallahu alam terkait masalah itu. Sing penting tugas dewek kan nalkin. Tapi talqin itu tidak bisa digantikan oleh kalimat istighfar atau kalimat yang lain. Itu seperti itu. Mulanya yang jenenge nalkin itu nyebut yo tuh ibu nalkin malah kok nyebut kan ada di sini jalan ya. Yasin malah dia sini malah ganggu wong ngarep mati. Malah dia sini bingung sih nggak meninggal. Lagian juga nek talkine Yasin kesuwen.
ya simbol Quranil Hakim innaka laminal muslimin enggak meninggal kedawan gue. Itu seperti itu gitu. Cukup ya? Nah, timu bihada majelis talim mabitawati Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.